Dalam hidup ini ada banyak hal yang membuat kita merasa takut, merasa khawatir, cemas, galau. Apalagi kalau yang terpenting di dalam hidup ini adalah tepuk tangan secara horizontal. Mazmur pasal 116 ayat 7 dan pasal 56 ayat 4 dan 5. Kalau kita percaya, kalau kita punya iman, kalau hati kita bersih, tulus, bukan tepuk tangan horizontal yang kita utamakan, kita pasti tidak perlu mengkhawatirkan apapun dalam hidup ini. Semuanya itu sebenarnya pikiran kita saja. Lagi kita masih ada nafas, berkat Tuhan akan terus mengalir atas hidup kita. Permasalahannya, kita lebih tertarik menggunakan patokan orang lain untuk ukuran atas hidup kita. Untuk mengukur hidup kita menggunakan ukuran hidup orang lain. Perbandingan. Di mana ada perbandingan, di situ ada kegelisahan dan kegalauan. Masing-masing kita ada berkatnya sendiri-sendiri. Kalau kita sudah tidak percaya dengan ukuran yang Tuhan berikan untuk hidup kita, maka itu akan jatuhnya bermacam-macam. Iri hati, dengki, fitnah. Itu yang disebut dengan tidak bersyukur. Bersyukur itu artinya percaya kepada ukuran yang Tuhan berikan untuk hidup kita sendiri. Dan tidak ada yang namanya banding-membanding dengan hidup orang lain. Kita tidak perlu sedih sebenarnya ketika ada orang yang menceritakan tentang kesuksesannya. Bahkan di dalam penceritaannya itu terkandung makna perendahan terhadap kita. Saya jadi ingat Amsal 17:5. Di sana tersirat bahwa ketika kita direndahkan orang, kita tidak perlu sedih. Karena yang mereka hina itu bukan kita. Mereka itu menghina yang menciptakan kita. Amsal 17:5 di sana disebutkan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Amsal 14:21, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita, berbahagia. Kitab Sirak pasal 3 ayat 21, 22 dan 23. Apa yang terlalu sukar bagimu jangan kau cari, dan apa yang melampaui kemampuanmu jangan kau selidiki. Apa yang diperuntukkan bagimu hendaklah kau pikirkan. Tak perlu engkau bersusah tentang apa yang tersembunyi. Jangan bersusah payah mengenai apa yang di luar bidang pekerjaanmu. Karena apa yang dinyatakan kepadamu sudah terlalu luas untuk akal insani. Saya perlu bertanya, yang menjadi Tuhanmu itu siapa? Selama ini kamu berdoa kepada siapa? Lalu kenapa perkataan orang membuat kamu sedih, membuat kamu merasa apa yang kamu punya selama ini tidak ada apa-apanya? Kalau yang selama ini menjadi sesuatu yang kamu sembah, puja-puja, sebenarnya itulah yang kamu sembah, bukan Tuhan. Kalau misalnya yang kamu sembah itu Tuhan, ketika dihadapkan kepada Tuhan-Tuhan yang lain, kamu tidak ngaruh. Ini ya contohnya ya. Kamu percaya bahwa Tuhan itu ada dan bahwa segala sesuatu berasal dari Dia. Lalu ada orang yang bilang bahwa kamu tidak akan bisa punya apa-apa. Jangankan untuk beli yang lain. Beli kolor aja kamu harus jual anu kamu. Kalau yang ngomong itu orang, dalam arti kata Allah lain, kita tidak perlu sedih, tidak perlu marah. Karena Dia bukan Allah yang selama ini kita sembah.
Karena Allah yang selama ini kita sembah itu menjanjikan bahwa seperti di Matius pasal 6 ayat 8, Bapa mau mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Lalu ketika orang ngomong kayak gitu tadi, kamu jadi sedih, marah, merasa hidup tidak ada arti, berarti selama ini yang kamu sembah itu orang, ya kan? Kenapa kamu sedih? Berarti kamu itu gimana ya? Keyakinan kamu bahwa Tuhan itu ada apa? Tidak full, tidak 100%. Bahkan di bawah 50%. Buktinya kamu sedih. Ya jelas Tuhan udah menjanjikan bahwa kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Seperti di Matius pasal 6 ayat 24 sampai 34 itu. Tidak ada alasan untuk kita khawatir, apalagi sampai kita marah sama Tuhan. Kebodohan kita sendiri itu yang menyesatkan kita. Kalau kita dengar orang berkata-kata buruk, kemudian kita sedih, ingin bunuh diri, merasa hidup tidak ada arti, itu kebodohan kita ya, sedang menyesatkan kita. Sebenarnya kita sedang mengalami pencobaan seperti yang Yesus alami di padang gurun, cobaan terhadap harga diri kita. Ketika pencobaan di padang gurun itu kan gitu, setan atau iblis memperlihatkan seluruh kekuasaan di dunia ini pada Yesus, dan dia meminta sekiranya Yesus mau menyembah dia, semuanya itu akan diberikan kepada Yesus. Begitu juga kita, cobaan terhadap gengsi atau harga diri tadi. Ketika orang mengatakan, kamu ini begini, kamu ini begitu, kita sedih. Padahal kalau kita memang percaya full sama Tuhan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tidak ada hal yang bisa bikin kita sedih. Kitab Amsal pasal 19 ayat 3 bilang, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Rumah bagus, kendaraan mewah, pasangan hidup yang baik dan menarik, itu hak prerogatif dari Tuhan. Kita tidak punya hak untuk memilih. Kalau kita ngotot juga pakai ukuran kita, itu berarti kita menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri, atau mau mengizinkan Tuhan-Tuhan lain yang kita sembah. Saya hidup di lingkungan orang yang begitu. Mereka menyembah, tapi tidak tahu yang mereka sembah itu siapa. Dan celakanya virus-virus kebodohan itu ingin mereka paksakan untuk berlaku untuk orang di sekitarnya juga. Sehingga terjadilah kemunafikan. Tidak ada kasih. Padahal dasar iman Kristiani itu kasih. Dan wujud terbesar dari mengasihi adalah kerelaan berkorban. Dari situ sebenarnya udah jelas. Mereka itu bukan menyembah Allah. Karena 1 Yohanes 4:8 bilang, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 2:3, pasal 2 ayat 3. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah Allah itu apa? Mengasihi. Apa Allah ada bilang, alah, gak usah kau hiraukan yang lain, fokus saja untuk hidupmu. Tuh dia begitu juga ya, karena dia sendiri yang gak mau berusaha. Nah itulah Allah yang mereka sembah selama ini, itu ajarannya. Tapi Allah yang sebenarnya yang dipaparkan di Alkitab itu tidak seperti itu. Rasa sedih, kesal, putus asa, ingin bunuh diri karena kita hidup di lingkungan yang kenyataannya kita hadapi sehari-hari. Coba tanyakan kembali dirimu. Yang terpenting dalam hidup ini apa? Pakaian, makanan, ya itu penting. Rumah,
Karena di kitab Sirak pasal 29 ayat 21 disebutkan, kebutuhan pokok untuk hidup ialah air dan makanan, serta pakaian dan perumahan untuk menudungi ketelanjangan. Kemudian Pengkhotbah 10 ayat 19, untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Kalau kita tidak punya yang tadi itu, makanan, pakaian, rumah, air, ya sudahlah, jangan dibahas. Karena apalagi hidup di desa, tidak perlu khawatir soal air. Saya mau bilang, kebanyakan orang itu bingung membedakan antara Tuhan dan uang. Karena ketika berhadapan dengan uang, orang lupa sama Tuhan. Bahkan ketika menghadap Tuhan, pikiran orang itu uang. Nah, itu paham sendiri kalian maksudnya. Kalau honornya kecil, walaupun pekerjaan itu untuk Tuhan, ya keberatan. Kalau tidak dibayar, walaupun itu tujuannya kebaikan, menolong orang lain misalnya, dia keberatan. Makanya saya bilang, ketika berhadapan dengan Tuhan pun, pikiran orang itu tetap ke uang. Jadi boleh dibilang yang lebih punya kuasa atas hidup itu adalah uang. Tuhan masih belum apa-apanya. Karena ya memang untuk makan misalnya, kita tidak bisa makan apa-apa kalau tidak ada uang. Harus beli uang, harus beli pakai uang. Bukannya nyebut Tuhan langsung bisa ada barang itu. Itu dari dulu juga kayak gitu, sampai sekarang. Ketika kita perlu sesuatu, kita berdoa, berpuasa, tidak serta-merta uang itu datang. Harus kita berusaha dulu baru dapat. Misalnya, ya sampai ada istilah ora et labora. Kitab Amsal pasal 14:23 juga sebut, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja.